Di sini saya akan menceritakan alur cerita Battle Through the Heavens episode 103 ya. Setelah Xiaoyan mendapat tantangan dan ejekan Wang Chen, Xiaoyan mengambil nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Xiaoyan, jangan sembrono, Lin Yan buru-buru berkata. Ekspresinya berubah saat melihat tindakan Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan tersenyum. Tenang. Seseorang yang datang dari Akademi Dalam tidak akan lebih lemah dari beberapa orang acak dari Yellow Spring Pavilion. Kemudian Xiaoyan melangkah maju sembari menatap Wang Chen dengan tatapan tajam. Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiaoyan melangkah maju. Terlihat tawaria antara Lei Zunze dan Huang Quan Zunze. Itu dikarenakan Wang Chen berada di level setengah dozong, dan ini memberikan kepercaya dirian antara mereka berdua. Dengan kata lain, Xiaoyan bakal kalah. Pandangannya Huang Quan Zunze beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan lemah berkata, "Masalah ini disebabkan oleh Anda, jadi Anda harus menyelesaikan masalah ini. Anda harus mengetahui konsekuensinya jika Anda gagal menyelesaikannya." Tangan Wang Chen yang memegang belati hitam pekat sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quan Zunze. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika Xiaoyan dan Wang Chen akan segera bergelut. Akibatnya, kemajuan kompetisi pun terhenti. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi semrawut. Banyaknya teriakan sorak-sorai malah membuat suasana semakin memanas. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiaoyan yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiaoyan, aku yang dulu tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Botah, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung Yellow Spring Pavilion. Suara menyeramkan baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu nafas, dia muncul di belakang punggung Xiaoyan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menembus dua titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiaoyan. Pedang tumpul Xiaoyan segera memblokir serangannya. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Doki berwarna hitam, yang berisi rasa dingin yang pekat, berlama-lama di atas belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi dua ular kajut hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan keras menembus ke arah kepala Xiaoyan. Ular piton itu dengan mudah dihancurkan Xiaoyan menggunakan penguasa di tangannya. Ini menyebabkan ledakan keras dan memaksa Wang Chen seketika mundur. "Kamu memang biasa saja." Wajah Xiaoyan mengungkapkan senyuman saat dia memikul penguasa berat di pundaknya. "Ini hanya pemanasan, tidak perlu berbicara begitu arogan." Banyak seruan dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen, beberapa di antaranya mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas dozong. Wajah Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Semuanya basah kuyup di kolam darah gunung surga, dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. "Kuasi dozong ya?" Xiaoyan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menatap Doki yang kuat yang bertahan di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Kemudian Wang Chen mengeluarkan teknik rahasianya, tarian belati bulat yang mengikis tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara. Mata Xiaoyan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam keterampilan Do kelas tinggi. Selain itu, sepertinya levelnya cukup tinggi. Penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Penguasa berat di tangan Xiaoyan juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini, dengan cepat membentuk banyak bayangan penguasa. Itu membentuk jaring penguasa padat yang benar-benar melilit tubuh Xiaoyan. Seruan segera dipancarkan dari sekitar saat semua orang menyaksikan pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa bertarung secara merata dengan Wang Chen saat dia melepaskan dokinya ke puncaknya. Di kursi VIP, senyuman di wajah Huang Quan Zunze berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Feng Zunze, Lei Zunze, Jian Zunze, dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka.
Semuanya segera tenggelam dalam pikirannya. Orang ini memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Jika ini masalahnya, sepertinya yang bermasalah adalah Wang Chen. Dengan level Dozong Xiaoyan saat ini, penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan ini pun ikut meningkat kuat. Seketika api aneh yang tampak coklat kehijauan menempel dengan lembut di permukaan penggaris. Api itu tampak seolah-olah akan tersebar dengan satu pukulan. Namun, nyala api yang tidak mencolok inilah yang merobek garis hitam selebar jari di udara, seperti pedang yang sangat tajam ketika diayunkan dengan angin penguasa. Ayunan penguasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir, yang memiliki pengetahuan, berubah. Tang Ying, Mu Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Orang ini sebenarnya adalah seorang elit Dozong, alis Feng Qing'er dirajut. Mata cantiknya menatap Xiaoyan dengan seksama. Ketika auranya benar-benar meletus sebelumnya, perasaan familiar aneh yang dia rasakan sebelumnya telah menjadi jauh lebih padat. Orang ini benar-benar telah mencapai kelas Dozong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiaoyan dengan tatapan tertegun. Pada saat ini, Lin Yan akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan berani secara terbuka menerima tantangan Wang Chen. Ekspresi Huang Quanzunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin saat ini. Dia sebenarnya salah kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang salah. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Orang ini Xiaoyan sebenarnya berusia sangat muda, namun dia benar-benar telah mencapai level Dozong. Orang ini memiliki bakat seperti monster, atau latar belakang yang sangat bagus yang mendukungnya dari belakang. Kini di arena, wajah garang Wang Chen menjadi ciut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi Dozong? Wang Chen menggertakkan giginya. Dia menghirup napas dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Kegilaan melonjak keluar dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman apa yang akan menunggunya begitu dia kembali, jika dia dikalahkan di tangan Xiaoyan. Saat dia memikirkan ini, kegilaan di dalam hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya, raungan seperti binatang buas keluar dari tenggorokannya. Setelah raungan ini, pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia berlumuran darah. Keterampilan darah musim semi kuning. Energi hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, menyebar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang purba yang ganas, memancarkan keganasan yang buas. Kelompok Tang Ying tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan skill darah musim semi kuning. Sungguh edan. Energi hitam pekat dengan cepat diaglomerasi saat bau mayat menyebar dari tangan kanan Wang Chen. Segera, seluruh lengannya menjadi hitam seperti tinta. Lengan mayat busuk musim semi kuning. Lengan hitam gelap itu tiba-tiba melesat dengan raungan rendah. Sebuah retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menghantam. Arena kayu perak yang kokoh tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat kehilangan kilau. Segera, itu seperti kayu yang layu, menjadi kekuningan dan busuk. Itu adalah lengan mayat busuk musim semi kuning. Itu adalah Dou skill yang sangat kuat dari Yellow Spring Pavilion. Banyak tangisan heran segera terdengar di luar arena ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas, skill Dou ini cukup terkenal. Seruan di luar arena baru saja terdengar ketika sosok penguasa yang jatuh akhirnya membawa gumpalan api coklat kehijauan tiba-tiba jatuh. Setelah itu, tiba-tiba ia bertabrakan dengan lengan hitam. Sudut mulut Xiaoyan diangkat menjadi lengkungan es saat tabrakan terjadi. Gumpalan Glazed Lotus Core Flame diam-diam disalurkan melalui tubuh penguasa sebelum akhirnya ditembakkan. Tabrakan mendadak itu menghasilkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Itu menyapu seperti badai, dan arena kayu perak langsung berakhir sebagai lubang besar. Garis tebal lengan dengan cepat menyebar seperti sarang laba-laba. Dalam sekejap mata, mereka menempati setengah dari arena sementara pecahan kayu terbang kemana-mana. Pecahan kayu berwarna perak ditembakkan dengan kecepatan tinggi seperti badai. Cahaya perak berkedip-kedip saat sinar matahari melesat, membuatnya tampak sangat indah. Tornado yang baru saja terbentuk dari pecahan kayu berwarna perak ketika sosok tiba-tiba melesat darinya. Itu segera menghantam arena dengan keras. Setelah itu,
itu merobek dan membentuk jurang besar di arena yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya membosankan saat mereka melihat sosok hitam gelap yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Wang Chen berjuang untuk memanjat, namun seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan melakukan manuver dokinya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya dengan liar menghancurkannya. Ini adalah mata Wang Chen segera menyusut saat dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Bagus, bagus, bocah. Kamu benar-benar mengejutkan diri yang mulia ini, Zunze. Huang Quan Zunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan amarah. Bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quan Zunze dan berkata, "Saya sudah memenuhi kesepakatan. Selamat tinggal." Xiao Yan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Tunggu." Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Senyuman buas di wajahnya tampak sangat menakutkan ketika bercampur dengan darah segar. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan maju ke kelas Dozong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kau mendapatkan yang terbaik dari kolam darah Gunung Surga. Tidakkah kau setuju, Xiao Yan?" Tak terhitung banyaknya orang di luar arena langsung menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal yang telah mengalahkan Wang Chen sebenarnya adalah Xiao Yan yang baru-baru ini membuat keributan di wilayah utara. Apakah dia gila? Tang Ying akhirnya membuka mulutnya. Seketika wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan berani datang ke Gunung Petir ini. Sepertinya dia benar-benar tidak mempedulikan Wind Lightning Pavilion saya. Mata cantik Feng Qing'er menatap Xiao Yan. Rasa dingin dan arogansi hadir di dalamnya. Dia selalu benar-benar berharap untuk bertukar pikiran dengannya. Dia akan memulihkan reputasi Wind Lightning Pavilion melalui itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Fei Tian, apakah dia Xiao Yan itu? Mata Lei Zunze menunjukkan kilatan cahaya yang samar-samar berkedip saat dia menoleh ke Fei Tian di samping, dan dengan acuh tak acuh bertanya. Huang Quan Zunze yang tampak pada tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Feng Zunze dan Jian Zunze di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Fei Tian berjubah perak buru-buru bangun ketika dia mendengar kata-kata Lei Zunze. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan matanya yang jahat beralih ke Xiao Yan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Bocah, lepaskan benda di wajahmu." Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya, dan tangannya meraih wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari kulit jatuh darinya. Kini jelas terlihat wajah asli Xiao Yan. "Mengapa, Kepala Pavilion Fei Tian? Apakah Anda berencana menyerang saya lagi hari ini?" Tatapan Xiao Yan sedingin saat dia menatap Fei Tian. Setelah itu, Xiao Yan menatap Lei Zunze. Jika Lei Zunze benar-benar merasa bahwa diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Wind Lightning Pavilion, mengapa Anda tidak bertindak secara pribadi dengan kekuatan Dozun Anda? Saya yang kecil pasti tidak akan bisa bertahan dari satu pertukaran dari Anda. Mengapa Anda harus membuatnya sangat merepotkan? Tidak perlu melakukan trik-trik ini di depan saya. Saya tidak perlu bertindak untuk menangkap Anda. Tatapan Lei Zunze menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Fei Tian yang terlanjur geram seketika melangkah maju. Kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah daya tarik aura yang menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh. Petir perak berkedip di dalam mereka saat guntur terdengar. Mata Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. "Xiao Yan, lari!" Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Dozong,
Jarak antara Xiaoyan dan dia sangat sulit untuk diukur. Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Gunung Petir, markas besar pavilion petir angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Mata Xiaoyan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Feng Zunze berjubah hijau, yang tampak sangat bebas dan santai di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang dikatakan guru? Xiaoyan tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Zunze, diri kecil ini ingin kamu melihat sesuatu. Feng Zunze terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, masalah ini antara Anda dan Wind Lightning Pavilion, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diri saya. Xiaoyan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yao Lao dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunze. Feng Zunze mengernyitkan alisnya dan memandang benda hitam pekat yang terbang di atas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Cincin hitam pekat yang tidak biasa familiar tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Feng Zunze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunze berangsur-angsur rileks di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Kedua matanya secara bertahap tertutup dan suara lembut membawa nada yang tidak menimbulkan argumen perlahan-lahan keluar. Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini. Suara kuno itu dengan lembut bertahan di seluruh gunung petir. Sepertinya ada kekuatan iblis dalam suara ini. Semua lingkungan menjadi benar-benar diam saat terdengar. Mungkin Luan yang berada di tepi arena seketika sangat terkejut mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia belum pernah melihat Feng Zunze yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang begitu menentukan, meskipun telah berlatih di bawah bimbingannya selama bertahun-tahun. Feng Zunze telah berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang diberikan Xiaoyan kepadanya. Kini suasana menjadi tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan yang bergolak di langit perlahan-lahan mereda pada saat ini. Suasana ini berlanjut beberapa saat sebelum Lei Zunze di kursi VIP akhirnya pulih perlahan. Dia menoleh dan matanya yang berisi kilatan petir terkunci ke Feng Zunze sambil menuntut dengan suara yang dalam. Feng Zunze, apa maksudmu dengan ini? Feng Zunze tidak memperdulikan suasana di sekitarnya, pandangannya menatap langsung ke udara tempat Xiaoyan berdiri. Suaranya parau, kamu dan dia. Apa hubunganmu? Dengan membiarkan seorang elit Dozun mengungkapkan fluktuasi emosional seperti itu, siapapun dapat mengatakan bahwa barang yang telah dilemparkan Xiaoyan sebelumnya memiliki arti penting baginya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah lama Feng Zunze. Semua fluktuasi emosional dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao sangat bagus. Xiaoyan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Suaranya membawa kebanggaan, guru dan murid. Feng Zunze sedikit mengangguk, namun dia perlu bukti. Seketika Xiaoyan mengulurkan tangannya lalu menunjuk segel api di dahinya. Feng Zunze terkejut melihat api tulang dingin itu. Kamu adalah muridnya, Yao Lao. Jika Anda tidak keberatan, Anda juga dapat menganggap saya yang lama sebagai guru Anda di masa depan. Murid seorang teman lama menyapa Old Feng. Feng Zunze tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Dia berkata, serahkan masalah ini padaku. Kemudian pandangannya tertuju pada wajah dingin Lei Zunze. Sambil menyeringai, dia berkata, Lei Zunze, aku bisa mengalah kepadamu sehubungan dengan hal-hal lain hari ini. Namun, Wind Lightning Pavilion tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Ini adalah masalah antara Wind Lightning Pavilion dan dia. Jika Feng Zunze bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Feng Zunze menjawab. Ketegasan dalam suaranya bahkan menyebabkan Xiaoyan gemetar. Mendengar hal ini Lei Zunze sedikit takut, itu dikarenakan Feng Zunze memang lebih kuat. Feng Zunze, Xiaoyan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dari Wind Lightning Pavilion, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan
untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata dari Anda, bagaimana Wind Lightning Pavilion? Saya akan melakukan sesuatu di masa depan? Kata-kata Lei Zunze terlalu sembarangan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya temui di luar Central Plains. Asalnya dari luar negeri. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya? Lei Zunze samar-samar berkata. Masalah ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan dan Wind Lightning Pavilion. Masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan segera berakhir. Apa yang kamu katakan? Mata Feng Zunze tertunduk saat mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah. Kalau begitu, apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah Anda ingin Wind Lightning Pavilion saya tidak melakukan apa-apa dan melepaskan Xiaoyan? Jian Zunze tersenyum dan berbicara ketika dia melihat bahwa suasananya tidak benar. Mari kita bicara dengan baik. Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiaoyan. Tidak baik membuatnya berkelahi. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Apakah Jian Zunze bermaksud membuat King Er dan Xiaoyan bertarung? Lei Zunze menyipitkan matanya. Namun tatapannya beralih ke Feng King Er di arena, dan akhirnya setuju. Feng Zunze ragu sejenak saat mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng King Er bukanlah orang biasa. Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng King Er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Mata cantiknya beralih ke Xiaoyan. Suaranya yang jernih dan sejuk membawa keangkuhan saat itu terdengar perlahan. Feng King Er dari Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiaoyan segera berhenti di tubuh Feng King Er yang proporsional dan aduhai itu. Saya akan menerima tantangan Anda. Udah dulu ya, sampai jumpa di episode selanjutnya.